Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Parianto, di Ortho Podcast. Sahabat sehat RSO, pagi ini di udara yang sangat cerah ini di lokasi outdoor Rumah Sakit Ortopedi, kita akan berbincang santai dengan Dr. Nafi. Beliau adalah spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. R. Suharto ini. Kasus di masyarakat ya, baik disadari atau tidak, yaitu yang namanya GERD ya, gastroesophageal reflux disease ya. Jadi kalau orang Jawa mungkin glegeen ya, glegeen tapi sakit ya itu. Kita akan berbincang seputar GERD ya. Jadi itu masalah yang mungkin secara disadari atau tidak itu ada di kita. Merasa mungkin tidak masalah, ternyata masalah. Dok, gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Mohon izin ya dok, kita buka masker ya. Oh iya. Ya, jarak juga insya Allah aman ya, dan insya Allah kita semua sehat. Alhamdulillah. Jadi kalau nakes itu semuanya insya Allah terkontrol tentang kondisi COVID, kesehatannya saat ini. Dok, ini memang pagi ini kami pengen mengangkat tema tentang GERD tadi, karena memang banyak masalah baik itu di karyawan RSO sendiri maupun di masyarakat secara umum. Sebenarnya GERD itu apa tuh dok? Kan ada GERD, ada MAH, ada apalagi yang hubungannya dengan lambung. Ada ya? Iya, mamah, mamah di rumah dok. Mamah, monggo dok. Ji, boleh diminum dulu ya? Ya silah, terima kasih. Iya. Udah habis dok. Oh iya. Oh, gak mbok joki mau mas? Begini, ya, terutama malah juga pasien-pasien ortopedi. Iya. Itu beberapa juga ada keluhan mengenai nyeri perut atau MAH yang biasa dikenal secara umum. Memang harus dibedakan secara klinis. Ada yang istilah secara spesifik yang tadi disinggung, apa itu GERD. GERD sendiri tadi sudah disebutkan sebagai gastroesophageal reflux disease, glegeen. Jadi memang itu suatu keadaan di mana ada suatu aliran cairan atau dari asam lambung, dari lambung yang bersifat asam karena berasal dari lambung, naik ke atas ke kerongkongan, kemudian bisa juga sampai ke mulut sehingga terasa pahit dan asam. Nah, sensasi karena melewati di kerongkongan terasanya adalah panas. Rasa panas di bagian tengah dari dada sampai ke kerongkongan. Karena memang letak kerongkongan secara anatomis ada di tengah-tengah dada, muncul dari menyambung dari lambung. Nah, pertanyaannya adalah kenapa bisa sampai muncul gejala seperti itu? Nah, ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor dari dalam lambungnya sendiri. Jadi di dalam lambung kenapa bisa naik ke atas? Yang pertama, memang produksi asam lambungnya yang meningkat. Yang kedua, didukung oleh suatu kondisi yang bisa menyebabkan ke atas. Itu biasanya karena gasnya yang ada di dalam lambung itu yang berlebih. Kemudian ada suatu tekanan yang ke atas, intraabdominal pressure, yaitu tekanan suatu kondisi, beberapa kondisi tertentu yang menyebabkan tekanan ke atas, misalnya karena batuk yang sering atau lama, kemudian mengejan, kemudian sering jongkok. Ngejan itu ngeden ya? Ngeden. Sering jongkok. Nah, itu juga menyebabkan tekanan di dalam lambung, dia menekan ke atas. Dan yang sebenarnya pada kondisi-kondisi itu kita secara umum normal itu tidak masalah. Tetapi ada suatu bentuk kelainan lagi yang menyebabkan terjadinya suatu GERD, yaitu
sphincter atau karetnya dari lambung. Jadi ini Tuhan Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa. Antara lambung sama kerongkongan itu ada klepnya, ada karetnya, namanya sphincter esofageal. Nah di situ ketika kita habis makan, saat minum, ketika ada makanan yang menyentuh daerah di situ ada sensornya, dia akan buka. Kemudian makanan akan berlalu masuk ke dalam lambung. Ketika habis, dia akan nutup. Dan ini kencang sekali, sehingga kita nekuk, kita jungkir balik, kita jengking. Makanya nggak tumpah lagi. Nggak akan naik lagi. Iya, kira ini bisa tumpah lagi tuh. Iya, makanya kita tiduran habis makan juga nggak akan balik lagi. Iya. Tapi beda sama bayi ya. Bayi akan dibicarakan tema lain. Nah, ada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan karetnya tadi itu melonggar. Bisa karena obat-obatan, bisa karena suatu penyakit, rangsangan, atau kondisi-kondisi tadi yang sering batuk, sering mengejana itu sehingga dia longgar. Nah, kondisi longgarnya sphincter ini tadi menyebabkan isi lambung itu bisa naik. Nah, karena sifat isi lambung yang asam naik sampai ke kerongkongan dan produksi gas yang meningkat, itu menjadi sensasinya adalah panas terbakar di kerongkongan. Nah, jadi karena isi lambung gas yang banyak, kemudian klepnya, sphincternya yang longgar, tekanan yang meningkat, itu menjadi naik. Nah, ketika naik terasa di kerongkongan iritasi, kemudian terasa panas terbakar. Nah, lanjut lagi ke atas, ketika sampai lidah terasa kecut atau asem. Nah, itu yang sering dirasakan seperti itu. Tapi kalau sebenarnya glegeken sendiri di dalam istilah Jawa sih sebenarnya masih belum masuk ke GERD ya. Belum dikatakan sebagai GERD. Ya, tapi rasanya hampir seperti itu, tapi lebih panas itu. Kadang kan sampai ini dok, dada itu juga emang panas banget kalau kadang dirasakan dikelirukan atau memang harus dibedakan dengan nyeri dada yang karena chest pain, yang karena penyakit jantung koroner atau ischemic heart disease. Itu memang sensasinya juga kadang nyeri dada, tapi kadang tidak dominan terasa panasnya, dan harus dibedakan ditapis lagi apakah ada yang tadi itu asam lambung. Tapi juga beberapa kasus kita harus hati-hati. Nyeri dada mungkin dikiranya hanya asam lambung yang naik, padahal itu suatu serangan jantung. Jadi kadang dalam pemeriksaan tetap harus dilakukan, ketika ada faktor-faktor yang lain, harus dilakukan pemeriksaan EKG. Penting itu. Terus dok, ini kan tentunya ada pola atau gaya masalah kebiasaan lifestyle. Lifestyle yang berpotensi untuk menimbulkan GERD itu dok. Mungkin habis makan tiduran, habis makan minum apa, itu ada faktor. Memang bagaimana biar ada faktor-faktor atau kebiasaan yang bisa kita hindari kurang baik ya. Yang pertama tadi, karena ada beberapa faktor yang mendukung tadi, misalnya kalau ada batuk lama ya cepat harus segera obatkan. Kemudian kebiasaan tertentu yang jongkok lama, tapi mungkin kalau karena faktor pekerjaan ya memang harus bagaimana mensiasati ya. Yang kedua makanannya, ini diet. Dalam hal ini diet bukan berarti diet itu mengurangi makanan ya, diet itu mengatur pola makan dan apa yang harus dimakan. Beberapa makanan yang bisa menyebabkan produksi gas yang meningkat. Itu dari beberapa buku, dan saya mengamati banyak pasien yang hal yang tak terduga. Misalnya kalau yang sudah jelas banyak itu sawi. Sawi. Baik sawi hijau maupun putih. Itu produksi gasnya tinggi. Sukaan saya itu. Biasa ngoseng enak. Aduh.
sawi, kemudian kubis, sama juga kubis. Terus sayur nangka atau gori atau gudeg. Nah itu senenganku kabeh. Nah itu dulitane enak sambele. Sama juga bung. Oh bung juga. Bung itu apa itu ya? Bambu muda. Nah, bung. Rebung. Rebung. Bambu muda yang itu calon bambu yang masih empuk. Beberapa daerah tertentu punya kebiasaan makan itu lumpia, isi lumpia itu. Ya, isi lumpia Semarang itu rebung itu. Nah itu ternyata memproduksi gas. Terus kalau minuman ya alkohol, kemudian soda, makanan berkarbonas. Ya itu gelegean langsung nih itu. Iya. Sampai ke hidung ya dok. Kadang kalau panas gitu sensasinya. Nah itu produksi gasnya banyak. Terus nangka. Iya. Nangka enak itu manis. Iya. Suka saya. Iya saya sendiri juga merasakan tuh kalau pertama kedua nggak masalah ya, selanjutnya itu juga kentutnya penting. Terus dok untuk itu ada ada lagi yang nggak kita nggak menduga pir itu juga padahal dingin seolah-olah kan ya. Iya. Sama yang saya sering amati itu pisang kulit tipis. Pisang jadi kulit pisang tipis. Pisang itu ada dua ya. Iya. Pisang kulit tebel itu malah nggak apa-apa. Iya. Bagus untuk melapisi permukaan lambung sama menetralisir lambung. Tapi lah saya itu ketahuannya begini, ada pasien biasanya kalau dispepsi atau GERD-nya sendiri itu 2 hari atau hari ketiga itu sudah mereda atau membaik. Kok ini nggak membaik-baik. Terus habis makan apa? Biasanya saya lihat semuanya kok sudah. Tapi di situ saya lihat ada pisang. Dan ini nggak cuma 1-2 pasien, puluhan pasien saya perhatikan. Beberapa pasien ternyata kok di situ ada pisang mas sama pisang susu yang kulit tipis. Ya, padahal itu ketika kita ada acara pesta apa, pilihannya ada. Itu kecil-kecil gitu. Lah itu pas dirawat kok nggak sembuh-sembuh, nggak berkurang. Iya. Makan apa? Ini dok saya makan ini pisang. Pisang kan bagus untuk lambung. Oh iya ya. Tapi coba ini di stop. Ternyata begitu kebiasaan makan kulit tipis tadi itu jadi membaik. Dan beberapa pasien ketika saya tanya kok kumat, itu juga makan itu tadi. Oh, iya. Pir sama itu kan kita nggak nyangka itu ya. Sama durian ya, durian juga. Iya. Terus ada lagi beberapa obat tertentu itu kalau kemarin ada pasien itu memang dia pernah narkoba. Nah narkoba itu waktu lama dia 10-14 tahun itu melemahkan tadi karetnya tadi. Iya. Sama juga ada beberapa pasien sakit dengan gangguan jiwa yang dengan pengobatan yang obat-obat psikiatrik. Iya. Itu juga sama saraf obat-obat tertentu itu mempengaruhi ini klepnya. Fungsi klepnya itu ya. Jadi itu beberapa faktor iatrogenik ya. Karena pengaruh obat, makanan, kebiasaan. Nah itu yang harus diperhatikan. Iya menarik dok terkait pisang tadi dok, kembalikan pisang tadi. Ini tentu jadi referensi teman-teman di gizi ini ketika menyajikan makanan diet ke pasien. Nah dulu pernah juga. Iya. Awal saya masuk itu kok ada jangan gori untuk di RSO. Nah, terus saya langsung, tapi sekarang sudah nggak ada. Saya langsung kasih input masukan ya ke bagian gizi. Ya jangan gori dulu. Kok ada mah? Nah karena mungkin memang beberapa pasien ortopedi itu kan secara kebiasaan sering nyeri tau. Iya. Dia ya di sini kan rumah sakit rujukan nasional. Mereka sudah lama ditangani di daerah, ke sini dengan riwayat nyeri yang panjang. Iya. Nah sehingga sudah kena suatu dispepsia atau mungkin ulcer, gastroplastik ulcer. Nah produksi gas itu juga bisa memicu dispepsinya sendiri. Nah, mungkin awalnya di sini kurang tahu. Diperhatikan ya. Ya, kurang diperhatikan. Taunya jangan goreng ya seger. Biasa kan tambah sambel. Khas Solo gitu. Iya. Kok ya ada di situ terus ya ternyata bisa menyebabkan itu. Oh iya. Ya jadi itu teman-teman hati-hati pisangnya ya, pilih pisang yang kulit tebal. Kalau nyajikan coba dihindari khusus untuk pasien-pasien yang tapi sebenarnya bukan cuma untuk yang ada riwayat mah atau
GERD ya Dok ya, untuk semuanya ya, karena pasien ortopedi itu kan kebanyakan mengkonsumsi obat anti nyeri. Ya itu tadi. Iya, Ya, jangan dalam jangka waktu yang jangka waktu yang agak lama ya. Teman-teman ini jadi masukan dari tim gizi rumah sakit. Juga nanti Bapak Ibu yang di rumah ketika keluarganya ada yang saat ini sedang dalam perawatan ortopedi ataupun sakit apapun yang mengkonsumsi obat nyeri, ya hindari makanan-makanan tadi. Hindari sayuran-sayuran tadi agar tidak memperparah atau memberikan rasa yang kurang nyaman pada memicu lambung sehingga memicu timbulnya masalah di GERD tadi ya. Dok, selanjutnya Dok, untuk penanganan sendiri gimana Dok? Baik secara medis ketika ada pasien dengan GERD tersebut, apalagi dia juga harus mengkonsumsi anti nyeri ketika pasca operasi. Ya. Dari tadi yang di depan, kita perhatikan prosesnya tadi. Ada faktor-faktor makanan, faktor pemicu, kebiasaan, kemudian juga pencetus, sehingga itu harus dikoreksi. Kebiasaan-kebiasaan yang tadi, yang kemudian makanan juga yang itu tadi harus dihindari. Kemudian obat-obatan nanti juga akan diberikan obat untuk netralisir asam lambungnya, kemudian menghambat sekresi asam lambung, kemudian juga obat untuk mengurangi produksi gasnya. Jadi ada yang memecah molekul gasnya untuk mudah dikeluarkan. Kemudian juga untuk melapisi asam lambungnya sendiri. Nah itu beberapa obat yang bisa diberikan. Kemudian jika harus tetap menggunakan atau sering menggunakan obat anti nyeri, bisa dipilihkan obat-obat yang tidak mempengaruhi lambung. Ada itu golongan-golongan obat yang tidak mempengaruhi, dan waktu periksa ke dokter harus disampaikan bahwa sebelumnya ada riwayat sakit asam lambung misalnya. Istilahnya seperti itu, sehingga dokter bisa memilihkan untuk preparat mana yang, obat mana yang bisa diberikan seperti itu. Kemudian apalagi? Kalau ini Dok, oke, tadi secara medis sudah ada, kita sudah ada bayangan ya. Tapi di masyarakat kita itu ada satu kebiasaan, punya kepercayaan minum ramuan-ramuan tertentu itu bisa mengurangi asam lambung atau bisa menyembuhkan MAH. Itu bagaimana Dok? Mungkin yang setahu saya ya, itu kunir temulawak sama dicampur jadi satu, kasih madu ya. Secara medis itu gimana Dok? Ya, saya juga beberapa baca artikel-artikel dan buku tentang herbal. Jadi gini, pada kondisi GERD juga dispepsi itu kadang juga diikuti gangguan pasase makanan, pencernaannya itu menjadi kurang lancar. Bisa karena nyerinya, bisa karena enzimnya yang kurang, sehingga itu menambah orang Jawa bilang besesek. Karena lambungnya nggak kerja maksimal ya. Jadi lambat. Jadi makan sedikit terasa penuh, nggak dimakanin perih. Ngirit malah. Ngirit yang perih. Nah itu memang harus diperhatikan. Nanti ada ekstrak enzim pankreas, pankreatina itu kalau obat. Nah tadi yang biasa orang Jawa, temulawak, kencur sama kunir. Nah itu bisa diberikan, tapi jangan ditambah jahe ya. Jahe tambah perih nanti. Kencur itu, tapi juga porsinya jangan terlalu banyak ya. Itu bisa memperlancar pencernaan tadi. Membantu memperlancar ya. Kalau untuk gasnya, saya malah belum nemu. Kalau gas belum. Madu juga boleh diberikan. Kalau yang tadi memang terbukti. Sama ini pati kanji. Pati Garut. Pati Garut ya. Bagus itu ternyata. Di saudara-saudara kita yang Jawa itu biasa pati Garut. Kalau itu hanya menetralisir asam lambungnya tadi. Bisa diberikan. Gitu. Gitu. Gitu sahabat sehat RSO. Ya, jadi GERD itu memang masalah, tapi bisa diatasi, bisa dicegah dengan mengelola atau bagaimana pola hidup kita, gaya hidup kita, ya, konsumsi makanan kita itu harus diatur seperti yang disampaikan Dr. Nafi tadi. Beberapa makanan yang harus bukan dihindari sebenarnya, kalau memang sudah dikesukaan, tapi dikurangi lah ya,
apalagi dalam masa-masa penyembuhan Anda mengkonsumsi obat anti nyeri jangka panjang ya. Makanan sayuran seperti kol, sawi, baik putih atau hijau, jangan gori. Tadi ada buahnya pir, pisang kulit tipis, ya itu silahkan dikurangi dulu ya, walaupun itu memang enak. Dokter Nafi, mungkin kalau ini kita lanjutkan masih banyak ya. Satu aja dok tadi yang belum terjawab. Bedanya dok, GERD sama MAH. Atau apakah GERD itu salah satu tanda dari MAH? Bukan mamah loh ya, MAH. Oh enggak dok? Ya, MAH atau MAH itu artinya lambung. Ya. Kadang pasien bilang, dok saya punya MAH, saya juga punya. Ya. MAH itu istilahnya sebenarnya dispepsia. Dispepsia itu sebenarnya ada lagi gastritis itu kalau sudah ada radang di lambungnya, tapi itu harus diagnosanya harus endoskopi. Nah, biasa dikenal sekarang itu istilahnya adalah dispepsia. Dispepsia ini sendiri ada fungsional, ada organik, anatomis. Kalau yang fungsional itu nanti ada tipe ulcer like type, ada yang ulcer like itu pasien nyerinya lebih dominan. Tapi kalau di endoskopi belum ada luka, belum ada luka ya. Jadi semua permukaannya itu masih halus, masih utuh ya. Anatomis lah. Ya, anatominya masih utuh, hanya asam lambungnya saja yang meningkat. Sehingga menimbulkan rasa discomfort atau tidak nyaman di perut, perih seperti ditusuk, dan pasien biasanya bisa menunjukkan lokasinya di mana. Banyak faktor itu yang bisa menyebabkan asam lambungnya yang naik. Nah, untuk dispepsi itu hanya terbatas seperti itu, tidak sampai naik ke atas ke kerongkongan. Nah, bedanya dengan GERD yang tadi itu, karena klepnya atau karetnya, sphincternya tadi itu sudah longgar, dia menjadi naik. Itulah yang membedakan. Nah, kalau GERD-nya sendiri juga yang membedakan produksi gasnya yang juga lebih dominan. Dan tekanan di dalam intragastralnya dia juga lebih dominan, sehingga ada dorongan ke atas. Itu yang membedakan dengan dispepsi yang biasa. Itu aja sih. Makasih Dokter Nafi. Nanti yang MAH itu kita bahas sendiri ya dok ya. Boleh. Karena ya banyak. Mungkin ini yang belum punya MAH ini loh. Belum punya MAH ini kan, di balik kamera itu. Dok, terima kasih atas kebersamaan hari ini. Tentunya ini materi yang sangat bermanfaat baik bagi pasien kita ataupun masyarakat umum ya, yang tentunya jangan pernah merasakan dan jangan pernah menderita yang namanya GERD ataupun MAH. Terima kasih dokter, selamat beraktivitas, sehat selalu. Terima kasih kembali. Ya, salam sehat sahabat orto, salam podcast.